pagi Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam acara Ragi Kamis tanggal 10 Desember 2020 dengan saya Pendeta Indriana. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-11 dengan tema mengenal Yesus Kristus. Subtema kasih yang berkorban. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan masih berkenan berikan nafas hidup, kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kuduskan kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Nya Tuhan. Agar hati kami yang keras menjadi lembut ya Tuhan, dan senantiasa kami diperbaharui karena firman ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu siap untuk memberitakan, dan kami seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengarkan menyambutnya dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama buka firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Kisah Para Rasul pasal 19, Lukas menceritakan tentang Saulus, orang Tarsus yang lahir kira-kira 2 tahun sesudah Kristus. Lahir di negeri Kilikia. Ayahnya berasal dari suku Benyamin, termasuk golongan orang Yahudi peranakan. Saulus berarti yang disukai. Umur Saulus kira-kira 30 tahun ketika Stefanus meninggal, dan pada waktu itu ia telah diserahi pimpinan untuk menganiaya jemaat Kristen. Banyak orang Kristen dipenjarakan. Ia mendatangi dari rumah ke rumah orang-orang Kristen, menganiaya mereka di dalam rumah ibadat, dan mencoba memaksa untuk menghujat Tuhan. Dan Saulus juga menyetujui pembunuhan terhadap orang-orang Kristen. Kisah Para Rasul 26 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Pada saat Saulus bertobat, kemudian ia mengenang semuanya itu. Ia merasa malu dan diakuinya bahwa dia tadinya seorang penghujat, penganiaya,
dan sangat ganas, tetapi katanya pula, tetapi aku telah dikasihi Tuhan karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar imannya. 1 Timotius 1 ayat 13. Karena itu ia mengatakan semua yang jahat, semua yang tidak baik, semua yang tercela adalah yang merugikan, sesuatu yang merugikan. Sebaliknya, semua yang terhormat, semua yang terpuji, semua yang kudus, semua yang mulia, semuanya itu dianggapnya suatu keuntungan. Terlebih lagi ketika dia bertobat dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus Kristuslah Saulus melepaskan semua yang jahat dan yang tercela dan yang tidak baik. Ia menganggap pada masa lalu apa yang ia lakukan yang tidak baik itu semuanya itu adalah sampah. Sampah yang harus dibuang, yang harus ditinggalkan untuk memperoleh Kristus. Saulus percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan, berdasarkan iman. Saulus mengenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya, dan dia mau hidup di dalam persekutuan, dalam penderitaan Yesus. Artinya dia mau sengsara dan mau mati demi Yesus Kristus. Saulus menyadari hanya melalui sengsara dan kematian demi Yesus Kristus, maka ia memperoleh kebangkitan dari antara orang mati dan menerima hidup yang kekal bersama dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui cerita pertobatan dan pengenalan Saulus akan nama Yesus Kristus dan kebenaran Allah yang dipercayainya dengan iman dan menumbuhkan kasih di dalam kehidupan Saulus sehingga ia mau berkorban untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan firman Tuhan, supaya semua orang yang mendengarkan berita firman Tuhan juga menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini akan membawa kita kepada perubahan yang baru firman Tuhan. Menuntun kita untuk mau ambil bagian dalam penderitaan dan kebangkitan Yesus Kristus, yaitu melalui persekutuan, melalui kesaksian, melalui pelayanan kita, baik di dalam keluarga kita, baik di dalam jemaat, baik di tengah-tengah masyarakat pada umumnya. Jadikanlah apa yang dilakukan oleh Saulus yang bertobat ini menjadi suatu contoh dan teladan yang taat kepada Tuhan, yaitu takut akan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu ya Tuhan.
Kami percaya Tuhan, pertobatan Saulus juga memberikan pengaruh bagi pertobatan kami, sehingga kami mengalami suatu perubahan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menunjukkan ketaatan kami kepada Tuhan, yaitu dengan takut akan Tuhan dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, semua kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami dikuatkan iman kami dan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita percaya pengenalan kita kepada Tuhan tidaklah cuma-cuma atau tidaklah percuma, tetapi akan membawa hasil yang baik, yaitu perubahan dalam kehidupan kita. Sampai di sini dulu firman Tuhan. Kita yakin dan percaya kita diberkati oleh Tuhan, dan sampai bertemu kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.